Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Khairul Hussein dengan NIM 20 120 191. Kali ini Hussein akan membacakan artikel yang saya buat dengan judul Gerakan Literasi Media di Indonesia. Sekian. Baik, saya akan membacakan artikel saya yang berjudul Gerakan Literasi Media di Indonesia. Terdapat banyak variasi definisi literasi media yang dipakai di berbagai negara. Latar belakang berbeda membuat setiap negara memiliki cara memaknai dan menerapkan literasi media secara berbeda pula. Salah satu definisi yang dipakai secara luas sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi media untuk tujuan tertentu. Aufderhead tahun 1993. Departemen Pendidikan Kanada 1989 menekankan pada kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum literasi media, sedang Kementerian Pendidikan Jepang menekankan pada kemampuan menggunakan media interaksi. Sakamoto dan Suzuki tahun 2009. Cara pandang ini mempengaruhi bagaimana setiap aktivis mendefinisikan konsep literasi media di lembaga mereka. Beberapa merupakan adaptasi dari referensi internasional seperti literasi media adalah perspektif individu saat berinteraksi dengan media, muncul dalam bentuk perilaku terhadap media. Literasi media adalah kemampuan untuk menggunakan media, bersikap kritis terhadap isi media, dan mengambil manfaat dari media. Literasi media adalah pengetahuan tentang media dan bersikap kritis terhadap media. Definisi berbeda ada penjelasan di dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang penyiaran, yang memaknai literasi media sebagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Artinya, penekanannya lebih pada proses untuk mencapai kondisi literasi media. Dilansir dari batubara.cap.go.id, adapun kode etik dan pelanggarannya yang perlu kita ketahui untuk literasi media pada saat sekarang ini ialah kode etik jurnalistik adalah etika proses wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Berikut ini ringkasan kode etik jurnalistik. A. Independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Selanjutnya yang B. Profesional. Yang C. Berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang D. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Yang E. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dilansir dari buku Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan keputusan MK nomor 20 PUU tahun 2016. MK berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa khususnya terhadap frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Terdapat pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE untuk memberikan kepastian hukum informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sebagai alat bukti perlu dipertegaskan kembali dalam penjelasan pasal 5 UU ITE dan ditegaskan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyampingi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dilansir dari kominfo.co.id, staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa, Dr. Henry Subiakto MA mengatakan, literasi media harus berpengaruh terhadap peningkatan kualitas isi dari media. Literasi media jangan terbatas kritis hingga mengecam media dan isinya, tetapi juga kualitasnya. Menurut dia,
Tanpa literasi media dan publik yang aktif melakukan kontrol dan kritik terhadap media, sama halnya membiarkan bentuk baru kecenderungan tindakan korupsi. Literasi media muncul karena adanya gerakan khalayak yang gelisah terhadap industri media yang semakin memiliki kekuatan. Sekian artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.